Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, Ya. iya, saya bisa silaturahmi ke kantor Kemenak lantai 4 ya, Yai. Tentunya mungkin saya Nun Sewu juga baru pertama kali ke sini dan itu semua wasilah dari semalam pas ketemu dengan Kang Bagus. Mohon izin, Yai, tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang CV Panjenengan pada saat di pondok kepada alum Tebireng dimanapun berada, siapa tahu ingin mengenal sosok Panjenengan. Ya, terima kasih Kang Soleh yang aktivis silaturahim. Jadi memang dengan silaturahim itu kita panjang umur, kemudian banyak hal yang didapatkan dari silaturahim itu. Pertama saya perkenalkan Ahmad Fauzin, aslinya dari Brebes. Jadi saya masuk di pesantren Tebireng itu tahun 1989. Kemudian diterima di A1 atau jurusan agama. Kemudian setelah 1 semester saya pindah di A2 jurusan biologi. Jadi sampai lulus dari jurusan A2 atau biologi. Dan lulus tahun 1992. Waktu itu kepala sekolah Kiai Haji Junaidi Hidayat yang sekarang menjadi pengasuh pesantren Al-Aqobah Jombang. Beberapa teman saya banyak juga di sana. Salah satunya ada yang sama-sama A2 ya. Itu ada Mas Hendro Setianto. Oh iya, yang iya. sekarang dia menjadi istilahnya expert Atau di bidang ilmu falak. Ilmu falak. Ada di Lembang. Oh, Masya Allah. Saya udah pernah ke sana izin di Lembang, ya. Hendro. Kemudian saya lulus tahun 1992, kuliah S1 di UIN Wali Songo Semarang, dan S2-nya di Undip, dan sekarang saya bekerja di Kementerian Agama, di Biro Humas Data dan Informasi, Kementerian Agama Republik Indonesia. Berarti 8992 kuliah di UIN, ya, Wali Songo Semarang, terus lanjut S2 di Undip ya? S2-nya di Undip, terus mohon izin mulai berkarir di Kemenak tahun berapa? Kemenak sebenarnya saya sudah di Kemenak sejak tahun 2000 ya. Oh, berarti pas waktu masih sudah selesai kuliah S1, ya, S1, terus kemudian setelah selesai saya diterima di UIN Wali Songo Semarang. Terus selanjutnya ikut proses seleksi di Kementerian Agama, dan baru tahun 2022 saya berada di Kementerian Agama. Berarti langsung ke Jakarta ya, sebelumnya di UIN Wali Songo. Wali Songo ya. Oh, itu kan sama-sama Kementerian Agama ya. Oh, Oh, alhamdulillah. Mohon izin, mungkin nanti banyak yang akan kita bahas, tapi tak elok mungkin ada kenangan-kenangan indah waktu pas di pondok. Mohon izin. Ya. Waktu itu kamar berapa? Kan Brebes itu kan, mohon maaf kalau kita bilang Brebes lebih identik yang terkenal Tegal ya. Ya. Karena orang dari mana Tegal, padahal ya mungkin Brebes karena memang kayak menyatu gitu nen saya mungkin. Jadi dulu saya ada di kamar H2. H2 itu berada di sebelah timurnya persis teras masjid. Yang sekarang sudah tidak ada. Oh, jadi itu persis di sebelahnya. Apa namanya? Kayak bentuk gitu ya? Ya, rumah tinggalnya Yai Ishak Latif. Oh, Jadi saya kalau ke belakang itu mesti melewati rumah Yai Ishak. Kalau mau ke dapur, dulu kan ada dapur Mas. Dulu masih belum wajib jasa boga ya? Jasa boga itu 89 saya masih masak. Oh, Masya Allah. Di mana no saya waktu itu? Di depan rumahnya Ishak. Itu kan ada dapur di situ. Dapur bersama. Masya Allah. Berarti masih merasakan masak. Jadi kalau makan, walaupun 91 sudah ada jabu, tapi nggak wajib ya? Waktu itu masih 91 saya gitu. Sementara belum wajib terus, ya. Tapi setelah itu ada wajib. Oh, Jadi saya juga sempat ikut jasa boga. Oh. Tapi pertama waktu itu masih masak. Kita makan satu kamar bareng-bareng itu ya. Pokoknya yang ikut terlibat masak di situ. Jadi kita makan bareng satu wadah. Satu wadah. Tempe terus, gitu ya? Iya, pokoknya nasi, terus lauk campur baur, masih panas Mas, langsung kita makan. Masya Allah. Jadi di situ kalau kita nunggu dingin, maka nggak bisa.
Siapa cepat dia depan. Cepet-cepet. Jadi itu, satu itu. Terus yang kedua, saya paling berkesan juga itu pada saat kebetulan kamar saya itu kan H2 ya. Nggih, Jadi nggih. dulu tuh H2 itu komplek H itu namanya Nahdlatul Nasiin. Oh, nah, Datul Nasi. Ya. Jadi di situ saya pernah dibangunin oleh Mbah Yusuf Hasim. Masya Allah. Dibangunin. Dibangun waktu tidur Nggih, sebelum nggih, sebelum apa suruh bangun supaya sholat subuh. Nggih, nggih, nggih. Jadi beliau membangunkannya dengan apa namanya jempol beliau Nggih. ditempelkan kepada kaki santri gitu. Kan Nggih. dingin sekali. Nggih, nggih, Celek nggih. gitu. Akhirnya kan bangun. Nggih. Terus ada Mbah Yayu langsung wush, Nggih. langsung Masya gitu Allah. bangun. Langsung ya? Langsung. Itu berkesan sekali. Jadi beliau apa namanya ibu jarinya nempel ke Ke kulit kita. kulit kita. Iya. Dinginnya minta ampun. Iya di kaki. Kan kalau kaki ya habis subuh kena air terus nempel ketika kita sholat kan dingin Nggih. banget. Nggih. Cus gitu kayak kena Nggih. es gitu. Nggih. Masya Allah. Kemudian yang paling berkesan juga ketika kita ngaji puasanan itu dengan eh, kiai kita, Nggih. Gus Isomuddin Hadi Masya Allah. di Anwirul Hawalik Nggih, Tanwirul Hawari. itu kita sampai dapat ijazahnya. Nggih, nggih, nggih. Jadi sampai ada rawinya, Mas. Masya Allah. Jadi kita ngaji ke beliau itu sanadnya langsung Sanadnya sambung, langsung sambung. sambung ke Rasulullah. Nggih, Masya Allah. Jadi Al-Muwatta dan Hawalik Al-Muwatta ya. Tapi waktu itu panjenengan sempat diajar sama Gus Isom juga di Sempat, Aliyah waktu di itu? Aliyah juga sempat. Oh, nggih. Saya sempat ketemu Sempat beliau. ketemu beliau. Jadi kelas 2 dan kelas 3. Oh, nggih, nggih, nggih. Sampai ketika di akhir kelas 3 itu perpisahan, Nggih. itu ngaji ini juga kayak Al-Azkar wa Zikri. Arat kan waktu itu. Jadi istilahnya zikir-zikir khusus. Kayak di situ ada hijib nasr, Hijib nasr. hijib bahar, hijib hirsul andarun, terus selawat-selawat, doa-doa. Doa-doa. Masya Allah. Jadi ada ijazahnya tuh beliau terus dari Kiai Mahruz Ali. Nggih, Oh nggih. iya, Nggih. Berarti panjenengan waktu itu masuk ke Tebuireng dari Brebes ya? Brebesnya pundi? Brebes. Nun sewu ya? Saya Brebes di Desa Cikandang, Desa Cikandang. Kecamatan Kersana, Oh. Kabupaten Brebes. Nggih, nggih, nggih. Saya pernah ke Bumi Ayu. Nah, kalau bunga itu Brebes Selatan. Nggih, leres. Itu ada Sirampok, Nggih. di situ ada pesantren Al-Hikmah. Nggih, leres. Nah, itu Mbah Yai Masruri Mughni. Ya. Saya tuh waktu pas ke Bumi Ayu tuh ya alumni juga. Banyak di sana. Banyak. Itu kan dari Brexit itu Ya, itu kan kayaknya Karena- overlapping antara Iya. Tegal sama Brebes itu. memang kita keluar dari Brexit Nggih, itu barat ya, Nggih. kemudian Pejagan ke Pejagan. kanan, Nggih. kemudian setelah mau menuju ke Bumayu kan kita dari Brebes Nggih, leres. itu melewati Tegal. Ya, Jadi itu. di situ melewati Prupuk namanya. Oh. Prupuk itu sudah kawasan Tegal. Nggih, Baru nggih, kita nggih. masuk ke daerah Bumiayu, Nggih, itu nggih. daerah Linggapura gitu. Linggapura. Purbayasa di situ. Nggih, nggih, Kita nggih. sudah Linggapura Purbayasa itu sudah masuk Brebes, Oh. kecamatannya Bumiayu. Nggih, nggih, nggih. Kalau panjenengan yang utara berarti? Saya di utara, Utara ya. jadi dekat dengan Tanjung Nggih. atau Losari. Oh, nggih, 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 nggih. Jadi kalau dari perempatan kecamatan Kersana di tempat saya itu, Nggih. kalau yang ke arah barat menuju ke Ciledug Kuningan, Oh, nggih. kemudian yang ke timur itu nanti masuk ke Pejagan Nggih, Pejagan. atau Petangan Timur, Nggih. kemudian yang lurus Nggih. ke utara itu Utara. menuju ke Tanjung. Oh. Setelah Tanjung nanti yang ke kiri Losari, Losari. kemudian arah Jakarta, Oh, nggih, nggih, yang nggih, ke nggih. kanan arah Tegal Semarang. Heeh. Kan panjenengan tuh perbatasan dengan juga ya. Cirebon nggak ya? Ya, Kalau yang Cirebon, sebelah- Losari, Di baratnya terus itu kan sebelah Losari. agak ke timurnya itu dengan daerah Ciledug. Daerah juga. Ciledug. Nggih, nggih, nggih. Makanya di tempat saya itu ada yang Sunda juga Oh. kampungnya. Ya karena Kuningan itu ya. Ya di sebelah itu ada Kuningan, Kuningan, terus di sana lagi betul. tembus daerah kawasan itu kalau Banjarharjo ya Nggih. itu sudah dengan ya Kuningan juga itu. Oh, nggih. Nun sewu ya. Terlepas saat ini panjenengan ya menurut saya alhamdulillah saya juga bangga lah sebagai alumni Tebuireng melihat istilahnya
capaian yang panjenengan capai saat ini. Kalau menurut panjenengan arti sebuah kata barokah yang panjenengan secara pribadi ya, mungkin kita tahu secara umum tahu, tapi secara pribadi apa yang panjenengan bisa sampaikan kepada alum Tebirung tentang barokah yang panjenengan dapatkan ya? Ya, sebenarnya kita secara teori sudah tahu ya kalau Nggih, barokah leres. itu ziyadatul Betul khair, khair, nggih. sa'adah, Masya Allah. tambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi yang dilakukan oleh Mbah Hasyim puasa 3 tahun. Nggih, leres. Salah satu tahun yang puasanya beliau itu Nggih. mendoakan santrinya. Santrinya. Jadi kita bersyukur Nggih. atas yang dilakukan oleh Mbah Hasyim bahwa kita sebagai santri Nggih. termasuk didoakan oleh beliau. Ini yang saya kadang istilahnya berbesmili. Nggih. Dan ini saya percaya bahwa barokah itu ada, Mas. Betul. Dan saya istilahnya saya tidak punya kelebihan apa-apa. Betul. Saya hanya istilahnya saya berpijak di bumi yang di situ pernah juga Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga di situ keliling. Betul. Ya toh, bumi di Tebirang yang diinjak oleh kita itu kan dulu pernah menjadi long march-nya atau selalu dikelilingi oleh Mbah Hadratus Syekh. Itu bagian dari kita akhirnya mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Keberkahan itu banyak hal. Nggih. Kita bisa jadi hidup bahagia Nggih. dan hidup bisa tenang. Itu adalah bagian dari kebahagiaan. Nggih. Kita kan bangga menjadi alumni Tebirang. Nggih. Betul. Iya, Bang. Betul bangga gitu. Karena tidak semua. Nggih. Dan kita bangganya lagi Nggih. Mbah Hadratus Syekh itu pendiri NU. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Saya kemarin pulang ke rumah itu Nggih. pesenin ayah saya, Nggih. jangan tinggalin NU. Masya Allah. Khawatir nanti berafiliasi ke yang lain. Nah itu, Mas. Jangan tinggalin NU. Saya terlepas dari apapun ya, memang Iya. istilahnya dari awal itu ayah, kakek, nenek. Sebelum lahir sudah NU ya. Jadi berkah itu, barakah itu ada, Mas. Jadi istilahnya ya, saya bisa sekolah, saya bisa sampai sekarang itu ada keberkahan dari guru-guru kita. Nggih. Selain khususnya doa dari orang tua ya, Nggih. terutama doa orang tua. Nggih. Yang kedua dari guru-guru kita. Guru-guru kita coba Mbah Hasyim Riyadhah, Tirakat. 1 tahun loh, Mas. Puasa. Karena beliau 3 tahun. Salah satu tahunnya yang lain adalah untuk santri. Dan orang yang berkhidmah di NU, walaupun tidak di pesantren, betul. itu masuk juga jadi muridnya. Mbak. Maka dapat berkah juga. Ya. Masya Allah, ya Allah. Apalagi kita ya gitu ya. Berarti kita harus bangga ya. Kita berpijak di bumi yang di apa istilahnya menjadi napak tilasnya beliau. Dan di situ kita berkumpul bersama dengan orang-orang hebat, dekat dengan apa namanya, jadi warasatul anbiya kan, orang ulama, para kiai, pewaris Nabi. Kita istilahnya kalau naik perahu itu disapa, ayo ikut sini, ayo Kang Soleh sini, gitu. Bisa kita bayangkan kalau kita nggak ikut perahunya Hadratus Syekh. Sedih, Mas. Kita nggak punya apa-apa. Nggih, Masya Allah. Kita apa yang apa dibanggakan. Jadi makanya kita ya selalulah apa namanya berdoa kemudian memohon kepada Allah SWT. Ya, mendoakan para guru kita, orang tua kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Nun sewu kalau kecerdasan kalau betul. Wah, itu nun sewu ya. Tentunya itu menjadi patokan ataupun apa ya istilahnya bagian dari kita bahwa kita meyakini bahwa semuanya itu barokah dari Hadratus Syekh Asy'ari. Akan tetapi nun sewu Yai, boleh tidak misalnya saya menanyakan sedikit tentang tentunya kan nun sewu namanya barokah itu kan juga tentunya ada ikhtiar yang panjenengan lakukan gitu loh. Terlepas suka tidak suka
eh, saat ini saya secara pribadi melihat sosok panjenengan, alhamdulillah lah, saya menjadi kebanggaan bagi kita alumni Tebu Ireng gitu loh. Eh, Step by stepnya nun sewu ya, artinya ikhtiar apa yang nun sewu, itu siapa tahu bisa dijelaskan sedikit ya sebagai salah satu penyemangat kita lah ya. Iya. Gak usah panggil Yai. Oh, oke Kang nun sewu. Gimana Kang nun sewu? Jadi begini, Kang Soleh. Mm. Kita sudah banyak yang riadoh dilakukan. Istilahnya yang disampaikan oleh beberapa kiai kita itu ya. Zaman saya di santri ya dulu, kadang puasa juga Mas. Terus setelah itu kuliah. Nah, kuliah itu kan membuka cakrawala. Karena di situ bergaul dengan berbagai macam teman ya. Nah, terus di situ aktif di organisasi. Saya waktu itu kebetulan ini aktif di PMII. Oh, PMI. Kalau nggak salah di Semarang itu juga ada ya mahasiswa Tebu Ireng tuh apa namanya? Himatis ya. Himpunan Mahasiswa Tebu Ireng Himatis ya. Waktu itu sudah ada nun sewu Kang? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi waktu itu saya berproses di ekstra organisasinya adalah di PMII. Dan kalau di PMII kan biasa toh, terus kita di NU baik di wilayah maupun di cabang waktu itu kan karena di Semarang ya. Kemudian berproses, kemudian di internal juga aktif organisasi di internal di kampus. Kebetulan saya waktu itu pernah jadi ketua senat mahasiswa fakultas ya. Fakultas dakwah dan komunikasi waktu itu berproses di organisasi internal kampus. Organisasi itu kan membentuk kita untuk bagaimana bisa mengorganisir, kemudian melakukan agenda-agenda setting atau perencanaan. Kemudian kita bagaimana istilahnya menjadi leader, mengendalikan orang, mengorkestrasi supaya mereka bisa ikut bersama mencapai tujuan bersama. Dari situlah berproses organisasi. Maka istilahnya termasuk waktu di pesantren dulu, Mas Kang Soleh. Saya waktu itu di Komplek H. Jadi ikut berproses ketika lomba pidato antar komplek kan. Antar komplek itu kan biasanya ada kegiatan nih. Setiap Selasa itu habis maghrib itu ada kegiatan selasanan itu, sehingga ngaji-ngaji setiap hari Selasa libur gitu, untuk berorganisasi. Nah di Tebu Ireng itu juga begitu. Jadi itu mesti harus dipertahankan saya. Karena itu untuk melatih kita. Itu sebagai sebuah laboratorium berproses dalam berorganisasi. Jadi di komplek, kemudian masing-masing kamar ngajuin jago-jagonya, itu nanti juara komplek. Nanti setelah itu diadu tingkat pondok pesantren. Betul. Saya waktu itu juga ikut membaca kitab, lomba baca kitab di komplek. Iya, waktu itu seluruh pesantren satu Tebu Ireng gitu. Masya Allah. Termasuk dewan jurinya ada Pak Kiai Mustain Syafi'i. Terus ada siapa lagi lupa saya. Pak Kiai Syuhada Syarif, siapa lupa saya. Jadi saya dulu ikut Fathul Qorib. Ya kalah Mas. Oh kalah. Tapi jadi atlet. Kemudian di kelas 3, kelas 2 saya ikut Fathul Qorib. Kelas 3 saya ikut Fathul Mu'in. Nah, kalah juga. Tapi atlet, jadi kita harus istilahnya mengirimkan ya, harus gentle. Menang kalah itu tidak biasa. Tapi dengan saya ikut lomba Fathul Mu'in itu, pada saat yang dibaca itu, akhirnya jadi saya sampai sekarang tahu. Masya Allah. Jadi tahunya bagaimana? Bahwa ketika orang berwudu, itu tidak harus air mengalir ya. Jadi ketika kita atau air satu kulatain itu ya, itu kan kita bisa langsung nyemplung ya. Nah itu dalam Fathul Mu'in bisa diciduk nih Mas. Diciduk kita pakai gayung itu loh. Apa namanya kalau di Jawa Timur itu apa ya? Gayung ciduk sama. Jeding ya. Oh jeding. Nah itu dicidukin. Itu seperti biasa. Jadi
duduk bisa. Nggih. Pakai gayung. Gayung. Terus itu proses, Mas. Nggih. Proses. Ya kita jangan malu-malu untuk berproses. Nggih, nggih. Dan jangan membuat yang utama adalah bedanya alumni Tebuirang itu Nggih. ketika dia keluar nih, Nggih, nggih. kebanyakan ya, Nggih. kebanyakan itu mereka tidak jumawa, Heeh. sombong. Nggih, nggih. Maka saya Low pesan, profile ya. saya pesan kepada teman-teman alumni Nggih. Tebuirang, Nggih. kita nggak usah jumawa, nggak Masya usah sombong. Nggih, nggih, nggih. Kalau kita misalnya pinter baca kitab, nggak usah sombong. Nggih. Kita bisa ilmu alat, ilmu nahwu, sorof, Nggih. hafal alfiah bolak-balik, Nggih. nggak usah. Nggak usah sombong. Jadi artinya nggak sombong itu gimana? Nggih. Ketika kita selesai nih dari pesantren, Nggih. kan berbaur mas dengan Nggih, masyarakat. masyarakat. Masyarakat itu kan ada kiai-kiai kecil Betul, yang betul. ngajarin apa. Betul. Ketika kita melihat, wah itu nggak sesuai, jangan langsung Di frontal. frontal. Jangan frontal. Pendekatan secara persuasif ya. Persuasif, pelan. Oh kan kita Mm-mm. orang baca misalnya makhorijul hurufnya nggak pas. Ya pas. Kalau hati kita nyantel dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa goyang bumi langit kan? Nggih. Yang diceritakan banyak kiai kan? Ya kayu ya koyum. Ya hayu ya koyum. Bacanya kan nggak sesuai dengan ini. Harusnya ya hayu. Ya hayu ya koyum. Gitu. Ya kayumu ya. Itu aja langit bisa bergetar. Itu kalau hatinya langsung tembus. Masya Allah, ya Allah. Itu Mas. Jadi prosesnya itu termasuk riadoh, ada riadoh spiritual, terus riadoh non spiritual. Artinya ya kita tetap melakukan pendekatan spiritual itu. Kemudian yang non spiritual itu ya berproses tadi, berorganisasi penting. Masya Allah. Nah, dulu alhamdulillah saya juga aktif di organisasi daerah. RIM ya? Apa? RIM ya? Raudatul Islamiyah Al-Mardiyah. Itu perkumpulan Tegal Brebes Pemalang. Oh, Pekalongan? Pekalongan waktu itu enggak. Dulu pernah, Batang tapi enggak? Waktu itu Pekalongan Batang jadi satu. KSPI apa? KSIP apa? Oh, berarti enggak RIM? Enggak. Berarti RIM cuma RIM itu Tegal Brebes Pemalang. Brebes Pemalang. Oh. Raudatul Islamiyah. Jadi setiap ada acara tahunan halal bihalal biasanya di masing-masing orga itu biasanya ada kegiatan pengajian. Kalau Purwokerto enggak ya? Purwokerto ikutnya beda lagi. Dia kayak seruling mas apa itu? Oh, ikut sama ini Kebumen, buatan? Enggak, Banyumas. Purbalingga. Kemudian Kebumen enggak? Kebumen kayaknya beda lagi. Oh, beda lagi. Oh. Yang saya tahu tuh RIM aja sih memang. RIM ya. RIM Tegal Brebes Pemalang ya. Ya, Raudatul Islam Al-Mardiyah itu organisasi daerah di Tebuirang yang terdiri dari Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang. Raudatul Islamiyah Al-Mardiyah siswa Brebes, Tegal, Pemalang. Masih apa ya? Allah. Ya itu berproses Mas. Dan itu saya termasuk juga senang berorganisasi karena apa? Di situ ketemu dengan teman-teman. Masya Allah. Ketemu teman-teman banyak. Termasuk juga ketemu teman-teman pesantren putri juga. Itu salah satu juga berproses ya. Itu motivasi. Biar semangat ya. Iyalah Mas. betul. Dan saya mau untuk step by step karir panjenengan kan awali dari UIN di Semarang ya, saya bukan, terus akhirnya ke Jakarta tahun berapa waktu itu kamu Sewu? Baru tahun 2022 kemarin. Oh baru ya. Berarti selama ini di Semarang Sewu? Oh berarti sambil sama seperti Kang Bagus juga? Iya. Kan Semarang juga, terus sekarang baru di. Kalau Kang Bagus di Kabupaten Semarang. Oh kalau panjenengan di kota? Saya di kota. Oh Masya Allah. Ya itulah ya tadi ya Kang ya, misalnya barokah ya, terlepas mungkin semuanya itu. Nggak usah khawatir anak-anak alumni Tebuirang ya, khususnya nih alumni Tebuirang. Ketika kita berada di sana itu sebenarnya sudah dipilihkan, kita terpilih. Betul, kita terpilih ya. Karena tidak semua orang sama. Betul, Masya Allah. Percaya tidak percaya kita terpilih ya Kang ya. Iya terpilih. Masya Allah iya. Sama dengan ketika kita lahir dari sang ibu. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Masya Allah. Kita nggak bisa milih.
kita mengalahkan saing-saingan kita ya. Iya. Saya jadi ingat apa teori. Dulu waktu di Teburang, Mas, Nggih. Mas Soleh, Nggih. kita masuk di sana itu dites, Mas. Nggih. Ada tes baca kitab, Nggih. ngafsai istilahnya. Nggih. Maknani itu loh, Mas. Maknani. Maknani gandul. Gandul. Saya juga gitu. Masya Allah. Mhm. Jadi saya waktu itu alhamdulillah di kampung Iya. kan ada sekolah diniyah. Oh. Sekolah diniyah itu sekolah yang habis. Berarti panjenengan sanawiyah gitu waktu itu? Saya Di aliyah, Enggak, bukan waktu pas di kampung kan Di kampung. aliyah kan masuk. SMP negeri. Oh, SMP negeri. Tapi di kampung sudah diajar gitu ya, Nun Sewu. Diniyah. Untuk diniyah di situ. Nggih. Di diniyah di situ kebetulan kepala madrasahnya itu Ustadz Dinur itu Nggih. dari Cirebon. Nggih. Beliau itu alumni Gedongan. Kemudian pernah mondok di Lirboyo juga. Masya Allah. Terus beliau ngajarin saya suruh ngapalin al-amthilatut tasrifiyah itu. Sorof lah. Sorof ya. Fa'ala yafulu fa'lan wa fa'lan. Sampai 8 wazan itu. Oh, benar wazan apa ya? Saya juga dulu waktu pas di Jayapura juga sama juga. Terus yang Taslim. domir huwa huma. Oh ya, huwa huma hum hiya huma hunna. Dari situ saya suruh ngapalin setoran. Buat apa? Buat apa? Kadang kan kita nggak tahu apa sih manfaatnya ya kan? Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alna, kita kan nggak tahu. Itu fi'il mati dengan domir ya. Fi'il mati dengan domir. Itu fi'il mudhari juga. Itu pokoknya 8 wazan itu. Nggih. Kemudian yang nahunya itu nahunya. jurumiyah, Mas. Oh, sudah jurumiyah waktu itu. Masya Allah. Al-qalamu wal Berarti sebelum masuk ilmu alat panjenengan sudah minimal ya sudah ada beberapa hafal. Berapa hafal? Tapi belum tahu fungsinya. Itu dia. Waktu itu kan saya SMP negeri, Mas. Nggih. Saya sekolah SMP negeri keseharian kan nggak ada. Itu berarti panjenengan pagi SMP, sorenya baru itu diniyah itu. Ya. Oh, nggih. Sekolah diniyah. Nggih. Diniyah pun itu saya nggak sampai selesai karena nggih. Kelas 3 SMP. Nggih. Selesai SMP kan Nggih. saya harus persiapan lanjut sekolah ya. Nggih. Masuklah di Teburang. Masya Allah. Sama ayah saya udahlah di sana aja. Waktu itu mohon maaf, ada yang mengarahkan atau macam? Ya, yang mengarahkan ada saudara. Ayah saya sama guru saya itu. Oh, Masya Allah. Tapi ayah dulu menurut saya mau Teburang, ayah saya itu bukan alumni Teburang tapi pernah mensantren di kampung sekitar. Oh, Masya Allah. Di Jombang berarti menurut saya? Iya, di Brebes. Oh, di Brebes. Nggih. Kampung di... Nggak, maksud saya mengenal Pondok Pesantren Teburang itu dari ayah gitu ya, sama guru. Beliau kan dulu aktivis di ranting di NU ya. Nggih. Terus aktif juga di Ansor. Masya Allah. Jadi sampai kitabnya pernah ada gambarnya logo Ansor. Gambar Ansor. Pesannya ayah jangan sampai keluar dari NU gitu. Bukan, jangan lupa. Oh, jangan lupakan NU. Jangan sampai lupa dengan NU. Masya Allah. Bahasa berbesar. Aja lali karo NU. Cek kelalen. Aja kelalen, Masya Allah. Nun Sewu tadi saya tertarik ya kan. Kalau kita tadi sempat mengatakan kalau kita ditanya orang, kita bilang alumni Teburang, insya Allah banyak yang kenal. Tapi kalau kita ditanya, kita ini bagian dari IKPT, ya mungkin kalau teman-teman internal kita, pasti insya Allah banyak yang tahu. Tapi kalau kita dengan orang lain yang mungkin tidak mengetahui apa itu organisasi IKPT, banyak yang tidak mengetahui. Kita tes case saja, tanya aja paling banyak nggak tahu. Nun Sewu, Kang, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan, kita perbuat agar kedepannya IKPT ini bisa menjadi sebuah organisasi yang tentunya bisa memberikan kemaslahatan bagi alumni-alumninya dan bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dan harapan kita bersama bisa menjadi sebuah organisasi yang tidak ada salahnya dikenal publik gitu. Menurut saya gimana kan kira-kira? Kalau menurut saya strategi komunikasinya adalah kita kan di era informasi dan teknologi sekarang ini. Jadi semuanya serba digital ya. Digital.
artificial intelligence itu Nggih, menjadi suatu keniscayaan keniscayaan. yang kita saat ini tidak bisa menghindarinya. Nggih. Nah, untuk masifikasi itu, Hmm, maka kita perlu memproduksi Nggih, informasi, nggih, konten konten. tentang IKT. Masya Allah. Nggih, Konten-konten misalnya di media sosial terutama, di nggih. TikTok, Nggih, bagaimana pengenalan nggih, IKT. Mesti nggih. harus ada konten kreatornya ini Nggih, Kang leres. Soleh. Nggih, Jadi memang harus ada yang menjadi apa istilahnya itu orang pen yang berkhidmah berkhidmat. rela Nggih, memproduksi nggih. orang-orang santri-santri kita kan banyak yang kreatif. Betul. Insya Itu Allah banyak, banyak. mereka produk konten-konten kreator, Nggih, eh, mereka memproduksi kontennya itu, nggih, kemudian dimasifikasi nggih. melalui media sosial Mas. seperti platform IG, IG, TikTok, TikTok, FB, FB, nggih. Masuk YouTube ya. iya YouTube. Itu Heeh, itu kalau kita masifikasi dan masifikasi. alumni kita istilahnya yang istilahnya begini, Nggih, yang tidak berbasis informasi teknologi, tapi bagaimana hmm, mengorganisir yang mm-mm. anak-anak gaul Nggih. jadi generasi Z lah Generasi Z. istilahnya. Kalau kita kan generasi baby boomers. Itu anak-anak gaul, mereka kan anak cerdas mas. Nggih. Itu mereka bikin konten tentang IKPT lah, Nggih, supaya lebih dikenal. lebih dikenal. Istilahnya banyak hal sebenarnya. Nggih, Salah satunya misalnya ada sesuatu apa, nggih, itu IKPT hadir, nggih. itu akan sering banyak. Nah, betul. Misalnya nih, kayak tadi sampean cerita, Nggih, ada misalnya gempa, nggih, leres. Heeh. IKPT datang. Bahkan tentunya nun sewu Kang, tidak kurang-kurang juga alumni Tebuireng yang saat ini profesinya medis. Nggak ada salahnya nanti kita iya, membuat perkumpulan, perkumpulan antar terus jadi medis. relawan. Masya Allah. Mm. Itu kan Kemarin banyak beberapa kali saya sudah melakukan sih Kang. Di antaranya ya donor darah kayak gitu. Ya kita mengatasnamakan IKPT ya. Dan tentunya nanti ke depannya seperti yang tadi yang arahan panjenengan, tentunya zaman sekarang kita tidak bisa menafikan bahwa eranya era digitalisasi 4.0, nggak bisa kita. Mau nggak mau semua kegiatan ya tentunya kita tidak boleh gaptek ya, kita melek lah terhadap IT. Sehingga ya tetap masifikasi kita publish lah ke media sosial. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya juga izin Kang, tentunya kegiatan-kegiatan kita itu tidak hanya ruang lingkupnya internal kita, akan tapi kegiatan-kegiatan kita kalau bisa ruang lingkupnya bisa berinteraksi dengan masyarakat ya Kang ya. Di antaranya yang tadi yang panjenengan bilang misalnya kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, kegiatan-kegiatan yang mana bisa mengangkat harkat hidup ya tidak hanya alumni tapi warga di sekitarnya gitu ya Kang ya. Terus nun sewu Kang, jujur panjenengan tadi sempat mengatakan pentingnya organisasi untuk bisa mengorganisir gitu loh. Mohon maaf ini Kang, saya jadi tertarik bener. Kalau kita bilang alumni Tebuireng pasti banyak hebat-hebat gitu loh. Kira-kira langkah apa ya Kang ya? Mohon maaf kita bisa menyatukan potensi-potensi itu bisa menjadi sebuah yang tadi yang panjenengan bilang apa tadi dirijenisasi ya betul. Iya, diorganisir terus yang harmonisasi tuh kan. Artinya bisa nanti bersinergi. Kira-kira gimana Kang Nun Sewu? Ini memang apa namanya problem sebuah organisasi ya. Istilahnya untuk memadukan SDM yang sudah dimiliki dan menyatukan karena satu memang pertimbangan banyak alumni kita juga sudah disibukkan dengan tugas-tugas pekerjaan atau unit usaha atau upaya-upaya mereka lakukan. Kan banyak yang bergerak di pendidikan. Banyak bergerak tadi sampai cerita ada di eksekutif. Kemudian di unit usaha, ekonomi, pendidikan juga banyak. Betul. Punya pondok pesantren ya. Jadi kiai, ustadz, banyak. Itu salah satu menurut saya supaya biar apa namanya terkumpul kembali itu adalah bagaimana mereka itu diajak untuk
kontribusi, gitu. Hmm. Berkontribusi dalam ide pemikiran. Hmm. Jadi kayak perhelatan, perkumpulan IKPT itu Nggih. penting, Mas. Nggih. Kalau tidak ada IKPT nggak bisa. Iya, betul. Itu istilahnya kan balung pisah yang Balung tadi pisah. ada di mana-mana. Di mana-mana. Terkumpul jadi IKPT. Masya Allah. Dari IKPT itu kan kemudian saling mengenal Nggih. sesama. Kita punya istilahnya Nggih. rasa yang sama. Rasa yang sama, Itu akhirnya betul. bisa menjadi sebuah kekuatan ya, betul. terus Kebersamaan. Dan jangan lupa juga Nggih. bahwa istilahnya hindari sebisa mungkin kita itu kayak background yang Iya. istilahnya jadi orang akhirnya kurang care. Nggih. Itu tadi alumni Tebing itu kalau sudah selesai itu nggak boleh jumawa. Dan banyak alumni Tebing itu orangnya ya. Iya. Istilahnya tawar. Low profile lah kalau bahasa. Sopan. Yang diajarkan Bahasim seperti itu. Yang penting akhlakmu. Santri ilmu kayak apa? Kalau akhlaknya nggak baik juga. Pinter itu bisa. Pinter itu bisa dipelajari. Betul. Saya tuh masih ingat Kang, waktu pas saya ngambil sekolah spesialis ya, kalau kita bilang PPDS itu. Jujur kalau saya dari sisi kemampuan ya rata-rata lah. Tapi tadi itu kita sama guru sama kita bilang supervisor ya, dosen gitu, udah bahkan kita cium tangan kok kayak kita di pondok, padahal saya waktu sudah militer. Tapi tadi itu mereka senang, mereka selalu mengatakan ilmu itu bisa long life study gitu loh, bisa kita pelajari selama seumur hidup. Tapi kalau akhlak ini kan sudah memang bawaan kita dan kita harus benar-benar menerapkan itu gitu loh. Itu teladan gitu loh. Ya masih ingat kan katanya almarhum ya Ishak itu kan dia bilang, nanti kalian kalau di masyarakat tidak membutuhkan santri yang pintar, tapi santri yang berakhlak kan begitu. Masya Allah. Dan itu penting Kang. Iya. Apa namanya, akhlak, budi pekerti. Masya Allah. Ya kayak kita kan walaupun sudah bukan santri ya, kan kita masih seperti santri. Betul. Yang tidak bisa kita lepaskan apapun pangkat jabatan kita tetap santri ya. Santri. Saya masih mohon maaf karena saya spesialis saraf. Otak itu kan cara garis besar ada dua, ada otak besar, ada otak kecil. Otak besar itu ada dua hemisfer, ada hemisfer kanan sama hemisfer kiri. Kalau kita bicara intellectual quotient itu kan hemisfer yang sebelah kiri. Tapi kok emotional quotient tuh hemisfer yang kanan. Yang lebih besar kanan ya. Betul. Jujur orang dulu mengatakan orang yang sukses jikalau kemampuan intellectual quotient-nya bagus. Tapi akhir-akhir ini ternyata juga tidak kan. Ternyata yang tadi itu kalau orang yang mempunyai kemampuan intellectual quotient yang bagus, tentunya kalau tidak diimbangi dengan kemampuan emotional quotient yang bagus juga, akhirnya dia menjadi sombong, menganggap orang itu tidak ada apa-apanya, karena mereka merasa pintar. Tapi tentunya diimbangi dengan kemampuan emotional quotient. Ya tadi yang salah satunya bagaimana kita ditempa pada saat kita di pondok, kita tawaduk kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kayak gitu. Terus kita dengan senior juga kita tawaduk juga, terus kita tidak sombong walaupun mungkin dalam sisi pengetahuan kita lebih pintar atau apa. Itu kan salah satu tanpa kita sadari akan memupuk akhlak kita menjadi akhlak yang katanya panjenengan tadi Kang, walaupun kita sudah selesai dari pondok kita tetap itu apapun pangkat dan jabatan kita ya tetap kita santri gitu loh. Dan kalau santri itu istilahnya ketawaduan kita tidak hanya melulu kepada guru-guru kita yang memberi transfer knowledge. Jadi ketika kita misalnya nih, kita sebagai santri alumni Tebireng ya, ada kiai misalnya dari pesantren mana, ya kita tetap hormat. Betul. Karena kita santri. Betul, karena kita santri. Istilahnya penghormatan kita itu tidak terbatas oleh satu komunitas. Itu kan namanya eksklusif. Tapi kita santri harus ya. Inklusif. Ya, misalnya gini Mas. Misalnya apa namanya? Salah satu contoh lah. Gus Menteri. Putranya Mbah Khalil Bisri. Masya Allah. Kan seorang kiai besar. Ya, kita menghormati. Betul. Tawaduk. Itulah santri ya. Labelisasi santri itu tidak terbatas.
kepada Satu, orang tua pada juga. betul. Masya Allah. Banyaklah contohnya Nggih, nggih, nggih. bagaimana Sayyidina Ali nggak Sayyidina. mau melampaui seorang tua yang berjalan. Nggih, Kemudian Sayyidina Ali mau ke masjid, mau nggih, jamaah, nggih. beliau tidak mau melaluinya. Melaluinya, Masya Allah. Sampai tertinggal Saking jamaah. tawaduknya ya. Ternyata orang itu orang Yahudi, nggak ke masjid. Nah, itulah ya akhlak itu ya Kang ya. Akhlak. Terus saya Kang, tadi itu ya, jujur kalau kita bicara IKPT, kita pasti mempunyai keyakinan suatu saat ketika kalau resources atau potensi-potensi itu bisa kita, yang balung pisah tadi loh, Iya. bisa kita jadikan satu. Kita optimis ya sebenarnya IKPT itu tentunya bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar ya. Kang ya. Bisa. Pertama, kita itu kan santri ya, Nggih, figur dari pengasuh pesantren Tebuireng itu nggih. menjadi modal. Betul. Nah, jadi istilahnya kita menyemut ke Tebuireng ya, Nggih, nggih, karena nggih. IKPT ya. IKPT. Jadi Tebuireng itu sebagai modal kita untuk mempertemukan. Iya, leres. Baru setelah di situ curah gagasan. Dari curah gagasan itu bagaimana supaya bisa diimplementasikan. Nggih. Saya itu. Nggih. Masih, dan saya berkeyakinan bisa. Iya. Dan tentunya Dan kita sudah ribuan loh. iya. Saya tuh kadang gini, saya tuh jujur, saya nggak tahu ya. Kadang saya tuh merinding kan ya, misalnya perjalanan apa yang sudah saya lakukan sampai sejauh ini. Awalnya gerakan saya kan cuma silaturahmi. Adapun saat ini saya diamanai sebagai ketua PWIKPT Jawa Barat, itu semuanya di luar dugaan dan ekspektasi saya. Saya juga tidak mengharapkan dan berkeinginan akan, tapi mungkin jalan ini saya waktu itu sempat curhat dengan ajengan Yusuf. Beliau itu dari Kuningan ya, punya pondok pesantren di bukan Tasikmalaya. Beliau menyampaikan bahwa kadang kepercayaan Allah itu terkadang melalui manusia gitu loh. Ya jujur saya juga sebenarnya tidak sempat berpikir kenapa saya sampai bisa menjadi ketua IKPT. Tapi saya meyakini inilah amanah yang harus saya jalani dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha memang Nun Sewu, Kang. Bagaimana nanti bisa merangkai tadi resources potensi-potensi yang ada sehingga nanti potensi-potensi itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang mana kekuatan itu bisa membawa IKPT ya minimal sesuai dengan mungkin lokasi saya saat ini menjabat ya minimal Jawa Barat. Tapi nanti tentunya saya kan secara pribadi memang gerakan saya cuma silaturahmi karena saya yakin dengan silaturahmi itulah kekuatan yang besar gitu loh. Iya. Dan saya juga tidak membatasin saya silaturahmi dengan sedaerah saya atau seangkatan saya. Pokoknya lintas daerah, lintas angkatan. Karena kita akan melihat potensi-potensi tadi itu loh. Kan seseorang pemimpin yang hebat itu jikalau bisa melihat potensi anak buahnya, the rich man on the rich place kan gitu. Ya yakinlah kalau organisasi kan begitu. Kita kan nggak mungkin menaruh seorang yang tidak sesuai dengan kapasitas kapabilitasnya. Itulah makanya kenapa silaturahmi ya tadi itu memang ya. Masya Allah. Dan Kang, saya yakin dan saya percaya kalau apa namanya pemikiran panjenengan masih banyak lagi yang mungkin akan dibagikan kepada Alim Tebuireng, tapi karena memang waktu ya kira-kira Nun Sewu sebagai closing statement dari panjenengan untuk dibagikan kepada seluruh Alim Tebuireng dimanapun berada Nun Sewu. Ya, Kang Soleh sama alumni Tebuireng itu tadi apa namanya, kita tetap mempertahankan karena kita di Tebuireng itu kan belajar hadis ya. Gila res. Kalau belajar hadis itu mesti yang dipelajari adalah bagaimana kedalaman berakhlak. Kalau kita belajar hadis mesti kan banyak di situ bagaimana kehidupan Rasulullah, teladan Rasulullah. Jadi kita sama-sama menjaga akhlakul karimah. Masya Allah. Dalam. Ya kita pokoknya tidak ada yang sempurna ya. Betul. Tidak ada yang sempurna. Tapi mari sama-sama kita menjaga akhlakul karimah. Misalnya diterjemahkan masing-masing bagaimana kita dengan masyarakat, dengan sesama,
dengan yang lebih tua, Nggih, nggih, dengan yang lebih nggih. muda. Saya pun selalu mencoba untuk introspeksi diri juga. Ya, saya yakin masuk panjenengan juga kan artinya pangkat jabatan sebenarnya kan titipan. Iya. Akan tetapi kalau pangkat jabatan kita semakin tinggi dan kita low profile, saya yakin orang pun juga misalnya makin menyayangi kita gitu loh. Menyayangi kita bukan karena pangkat dan jabatan kita, karena akhlak kita itu loh. Wah, wonge wis dukur pangkatnya tapi wonge sik apik. Ah, iku lho sik gelem nyopoan kadang-kadang. Nun sewu kadang nun sewu, Kang. Wah, mentang-mentang wis dadi wong lali, kadang ono sing ngono juga. Loh, saya kan waktu di telepon sampean kan, Nggih, nggih, nggih. saya belum menyimpan nomornya sampean. Nggih, 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 Tapi kan nggih. saya kadang suka Nggih. mengikuti silaturahim Nggih, video nggih, nggih. sampean itu. Nggih, nggih, nggih. Terus di WA bla bla terus saya mau telepon, saya langsung telepon kan. Oh, nggih, nggih, mantap. Nggih, nggih lho. Saya di WA sampean, Assalamualaikum. Saya Nggih. jawab juga ketika saya buka. Nggih. Oh, waalaikumsalam. Kadang itu Kang, nun sewu Kang ya. Jadi Sebagai autokritik kita juga, kadang nun sewu ya, harapan kita semua, mohon maaf, saya mengklasifikasikan kenapa kadang alumni itu malas ataupun tidak mau ber-IKPT, itu ada 2 komponen secara garis besar kan. Komponen pertama, itu adalah alumni yang mungkin dari sisi ekonomi ataupun permasalahan rumah tangganya sudah aman, sudah settle lah. Kita bilang middle height. Komponen yang kedua, kebalikannya Kang. Ya nun sewu kan tidak semua alumni itu ya nun sewu bisa sama rata karena kan ya, outcome-nya beda-beda kan seperti itu. Yang saya sayangkan terkadang nun sewu, yang pertama gitu loh. Makanya saya setuju tadi yang panjenengan bilang, tetap kita berakhlak gitu loh. Makanya saya terima kasih panjenengan, hitungannya ya walaupun dengan kesibukannya panjenengan tapi juga istilahnya mau istilahnya saya bersilaturahmi ya kan. Karena gini Kang, kadang non sewu ya Kang ya. Orang sudah sukses itu kadang wegah gitu loh. Mau aduh apa mana iki engko ojo-ojo malah direpotno apa ngono Kang. Padahal tadi yang saya bilang Kang, IKPT ini bisa maju dan berkembang kalau kita mereka itu mau kita ajak gabung. Bukan berarti saya selalu mengatakan dan saya menyampaikan kepada seluruhnya, jangan sekali-kali mohon maaf kita memanfaatkan teman kita hanya untuk mencari kepentingan baik. Ayo kita bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng membesarkan IKPT. Saya yakin kalau IKPT ini sudah besar dan tentunya nanti bisa yang tadi yang panjenengan bilang ada kelebihan-kelebihan rezeki kan nanti akhirnya kan kita bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau sudah hitungannya ada sesuatu kita tidak sulit untuk kita hubungi, sulit kita ajak kerjasama. Iya, istilahnya kalau dilakukan bersama itu ringan. Gitu loh. Ringan. Istilahnya kalau kita semuanya dilakukan semua ya berat. Berat. Maksudnya gini, paling nanti yang kerja cuma ketua, sekretaris, bendahara. Nanti saya jujur nggak, saya bilang sama seluruhnya, saya bilang gini kan dalam diri dan kepada seluruhnya, jangan ada satupun di antara kita semua yang merasa hebat. Karena kita semuanya hebat, gitu loh. Sehingga organisasi yang baik itu sebenarnya organisasi yang tidak ketergantungan sama satu orang. Seharusnya kan bisa berputar terus, gitu loh. Kalau yang kerja cuma itu lagi kan susah nanti kan. Insya Allah. Nggih, matur sembah nuwun, Kang. Silaturahimnya Kang Soleh. Nggih. Semoga sehat selalu ya. Ya, saya juga selalu mendoakan mudah-mudahan panjenengan juga selalu diberikan kesehatan, nggih. Tentunya harapan kita semua mudah-mudahan karir panjenengan ya kan sebagai doa ya Kang ya, doa yang baik ya Kang ya. Dan tentunya kan nanti kan kita berdoa juga untuk pengasuh Tebuireng supaya panjang umur. Amin ya Allah. Amin amin. Kemarin pas haji saya berjumpa. Iya. Termasuk dengan Kang Bagus juga ya? Iya. Di Dakar Mekah ya? Iya. Saya waktu itu tahun 2019 ya Kang, PPIH. 19 reguler itu. Haji reguler. Saya Dakar Mekah waktu itu PPIH Mekah saya waktu itu. Saya di Jawa. Kenal Pak Dr. Imron kenal ya? Di Kemenkes tapi dia. Kemenkes. Kalau Kang Agus kenal ya, Agus? Yang istrinya alumni SMA WH.
Yang di Kemenak juga? Nggak anu nih. Enggak ya? Kang Bagus yang kenal sih. Di sini juga ada nih yang direktur apa yang sekarang sekretaris Bimas Islam. Oh, Gus Adib itu alumni Tugiro. oh, angkatan berapa saya bisa di? Kakak kelas saya. Oh, kakak kelas gitu. Oh, Ada di Bimas Islam. di Kalau Bimas Islam ya. nanti Oh, Kang Soleh mau nggih, nggih. silaturahim. Nggih, nanti insya Allah. Betul, betul, betul. Tentunya itu loh, Kang. Saya tuh kadang tergelitik dalam benak saya kalau teman-teman itu pada nanya kira-kira yang di Kemenak siapa. Makanya kenapa pentingnya database itu mungkin di situ. Database itu kalau perlu itu nggak hanya by name, by address, tapi by profesi gitu loh. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan terkait mengenai kedinasan kan lebih enak gitu loh. Kadang kan ya nun sewu namanya mungkin yang dari daerah tidak mengetahui bagaimana sistem koordinasi yang benar kayak gitu-gitu itu loh kan. Ya Allah. Oke, gitu saja Iya. mungkin Kang. Wah ini lama banget nih. Aduh, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu berikan kesehatan dan keberkahannya Kang ya. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dia Masya Allah.